ikhwani atamasya ilal ba'dad wala tansa ihmilun arribat idza kuntum umat Muhammad ajibu salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kita berbagai macam rahmat serta taufiknya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah diberkahi ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni ya nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa agama Islam kita ini dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sekarang ini. Baiklah, langsung saja. Hadirin yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan kali ini Ana ingin membawakan sedikit materi penyampaian kepada hadirin-hadirin sekalian yang berjudul tentang kesabaran. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, manusia dalam menjalani kehidupan ini tidak lepas dari lika-liku kehidupan. Cobaan silih berganti, entah itu cobaan dari kemiskinan, kesengsaraan, ataupun ujian penyakit. Namun tidak lain Allah memberikan ujian-ujian ini untuk menguji sampai di mana kualitas keimanan yang kita miliki. Karena sebagaimana Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 146 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin, yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kita sebagai seorang mukmin seharusnya merasa senang karena kita diberikan ujian-ujian, cobaan-cobaan yang terus datang. Allah memberikan ujian-ujian ini tidak lain sebagai tanda cinta Allah kepada hamba-hambanya. Jadi di kesempatan ini nih, Ana pengen cerita sedikit, sharing ke kalian semua tentang pengalaman Ana. Jadi ceritanya nih kayak gini. Dulu tahun lalu, setahun atau 2 tahunan yang lalu, Ana pernah dibeliin HP baru sama orang tua Ana. HP-nya itu kalau nggak salah Xiaomi Redmi 5A. Pada saat HP itu masih baru, masih 3 bulan, 2 bulan sampai 3 bulanan gitu, HP Ane rusak. Dan rusaknya itu dibanting sama adik Ane. Ane di situ pas ngelihat HP Ane itu dibanting tuh shock. Ya dalam hati Ane nggak bisa marah karena adik Ane juga di situ posisinya emang masih kecil, belum ngerti.
Ya udahlah, aneh di situ langsung diem dan gak bisa ngomong apa-apa lagi. Orang tua aneh langsung ngebawa HP aneh buat diservis. Pas diservis, kata si tukang servisnya ini, HP aneh ini udah kena LCD-nya rusaknya. Kalaupun dibenerin, harganya sama aja kayak HP kalau kita beli HP baru. Otomatis orang tua aneh mikir dong, mendingan aneh beli HP baru daripada buat ngebenerin HP ini doang. Yaudah, aneh tuh pas di situ tuh udah bad mood aja bawaannya. Udah kayak emang orang-orang yang nyerah-nyerah gimana gitu. Pas di saat itu tuh orang tua aneh, awalnya tuh aneh nggak terima ya, karena HP aneh rusak, aneh bawaannya ngedumel aja di dalam hati. Intinya nggak bisa nerima kenyataan gitu. Orang tua aneh selalu ngingetin ke aneh, udah kak, yang sabar, mungkin ini ujian dari Allah. Mungkin kakak selama ini kalau dikasih HP kakak terlena sama dunia, kakak lupa, kakak nggak deket lagi sama Allah. Mungkin Allah pengen kakak biar deket lagi sama mungkin Allah pengen kakak deket lagi sama Allah. Mungkin Allah yang menggerakin hati adek biar adek ngebanting HP kakak, biar kakak nggak bisa main HP lagi, biar kakak bisa. Berarti apa tandanya? Allah itu pengen kakak deket-deket sama Allah, kakak inget lagi sama Allah, kakak sering ngaji, kakak rajin ibadah. Tuh Allah tuh udah seneng banget ngeliatin kakak kayak gitu. Walaupun aneh awalnya yang bawaannya tuh nggak bisa nerima dan segala macem, tapi lama kelamaan hati aneh luluh dengan perkataan orang tua aneh. Aneh langsung ngerasa, ya Allah, bener ya apa yang dikatain, apa yang dibilang sama orang tua aneh. Kalau sebenarnya tuh Allah itu ngasih cobaan aneh tuh melalui ini tuh karena sebagai tanda Allah itu sayang ke aneh. Allah pengen aneh sabar, biar aneh bisa makin banyak beribadah lagi sama Allah. Dan qadarullah, kan sekarang aneh lagi mondok, alhamdulillah aneh lagi mondok. 6 bulan setelah aneh 1 tahun aneh setelah mondok, kan kita ada perpulangan tuh. Pas kita perpulangan, aneh kaget. Awalnya aneh nggak tahu ya kalau aneh bakal dikasih kejutan kayak gini. Orang tua aneh langsung ngasih kotak HP ke aneh. Nih kak, HP buat kakak. Awalnya aneh bingung, lah kok ini HP buat aneh? Seriusan? Beneran? Kayak gak mungkin gak percaya dan ya gitulah, bercampur aduk rasanya. Terus orang tua aneh langsung bilang, iya bener nih buat kakak, ini hadiah buat kakak, karena kakak udah ngafalin Quran dan segala macem. Wah, pas waktu itu tuh aneh rasanya seneng banget, bahagia banget, karena Allah tuh udah percayain lagi ke aneh. Allah udah ngamanahin lagi ke aneh biar aneh bisa megang HP lagi. Terus orang tua aneh pesan ke aneh, inget ya kak, ini HP bukan buat digunainnya buat maksiat, tapi buat kakak biar bisa tetap makin dekat sama Allah, buat kakak ngontek mami papi nanti di pondok. Aneh bilang, iya mi, pi, makasih ya, makasih banyak. Dan ya sebenarnya tuh bener apa yang Allah katain, apa yang Allah bilang ke kita itu. Allah ngasih cobaan, menguji hambanya itu sebagai tanda sayangnya kepada kita. Mungkin Allah nggak mau aneh punya HP Xiaomi Redmi 5, Allah pengennya ngasih HP aneh yang lebih bagus. Alhamdulillah HP yang sekarang orang tua aneh kasih ke aneh tuh HP yang lebih bagus, bisa dibilang kayak gitu, alhamdulillah. So, kita balik lagi ke topik pembicaraan kita. Jadi, sabar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sabar terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sabar tipe ini nih, kita harus ngejalaninnya dengan keistiqomahan dan ketulusan hati. Kita harus selalu ingat, aneh dibeliin HP sekarang. Aneh harus ingat kalau HP ini dari Allah melalui perantara orang tua aneh dan bakal kembali lagi ke Allah. Dan aneh harus ingat, semua yang nikmat Allah kasih ke aneh ini
nggak selamanya, semuanya bakal balik lagi ke Allah. Dan yang kedua, yaitu ada kesabaran melalui cobaan dan ujian yang diberikan sama Allah. Nah, sabar tipe ini nih yang biasanya sulit banget buat kita jalanin. Kita tuh harus menerima apa yang Allah udah kasih ke kita. Kita harus menerima takdir yang Allah udah gariskan buat kita. Yang ketiga, sabar terhadap kesenangan. Lah, kenapa sabar terhadap kesenangan? Biasanya nih, sabar tipe ini nih yang biasanya paling sering dilupain sama kita-kita semua, termasuk aneh ya. Biasanya sabar tipe ini tuh, kayak contohnya, pas yang kemarin, aneh dibeliin HP baru, Xiaomi Redmi 5A, dan aneh terlena sama dunia. Aneh lupa buat deket lagi sama Allah. Dan qadarullah, HP itu diambil lagi sama Allah. Melalui apa? Dirusakin HP aneh. Biar aneh bisa deket lagi sama Allah. 1 tahun kemudian, 6 bulan kemudian, orang tua aneh beliin lagi HP baru. Buat itu tandanya Allah udah ngamanahin lagi ke aneh gitu. Kita ya balik ke kesabaran yang tipe pertama tadi. Kita harus tetap dalam menjalani kesabaran yang ketiga ini, kita tuh harus tetap ingat dengan kesabaran yang nomor 1 tadi. Kalau semua yang Allah kasih ke kita bakal balik lagi ke Allah. Dan kita harus ingat nikmat Allah itu gak tanggung-tanggung buat kita. Coba sekarang kita nafas kayak gini aja nih. Allah ngasih kita nafas, kita gak butuh bayar kan. Kita nginjekin kaki kita di bumi ini, Allah gak suruh bayar kan. Coba kita masuk rumah sakit, buat kita bisa nafas dong aja kita bayar. Masya Allah banget kan. Allah itu sayang banget ke hamba-hambanya, apalagi hamba yang beriman dan taat kepadanya. Baiklah, sebelum aneh tutup pidato aneh pada kesempatan kali ini, aneh ada pantun nih buat kalian semua. Anak pondok kerjaannya ngaji, anak pondok kerjaannya ngafalin, anak gaul kerjaannya jalan-jalan. Cukup sekian. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya masih dalam pembelajaran. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Baiklah, akhir kalam, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesalahan hanya milik saya seorang diri dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.